Siapa yang sanggup menolak kalau sudah berhadapan dengan kudapan yang satu ini? Aneka potongan buah segar dicampur bumbu gula kental, bercita rasa pedas, manis, sekaligus asam. Inilah rujak buah atau biasa disebut rujak manis. Populer di kalangan perempuan, rujak buah ternyata punya sejarah panjang yang mewarnai kehidupan di Nusantara. Bahkan rujak buah dianggap bertuah dan mampu menggambarkan jenis kelamin bayi yang masih ada di kandungan. Benarkah demikian? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Makanan yang satu ini memang sudah sangat akrab dengan lidah orang Indonesia. Hampir semua orang menyukai segarnya rujak buah. Uniknya, meski rujak buah bisa dibuat sendiri, namun kebanyakan orang lebih suka membelinya dari para pedagang gerobakan. Percaya atau tidak, banyak yang menganggap rujak buah buatan abang-abang rasanya jauh lebih enak dan mantap. Yang membedakan itu ada buah kecombrang sama lobi-lobi. Rasanya itu unik. Dari buah kecombrangnya itu wangi, jadi teksturnya itu beda dari yang lain. Terasinya lebih berasa, rasa pedasnya juga lebih dapat. Kan saya kan suka pedas, jadi lebih suka aja pedasnya enak di sini gitu. Beda sama yang lain. Di balik kepopuleran makanan yang juga disebut salad Jawa ini, ternyata rujak buah bukanlah kuliner baru. Rujak telah mewarnai khasanah kuliner Nusantara sejak ratusan tahun silam. Mengutip dari catatan sejarah, rujak adalah salah satu hidangan tertua di Pulau Jawa yang teridentifikasi secara historis paling awal. Dalam prasasti Taji Jawa kuno, rujak disebutkan sudah dibuat dan dikonsumsi manusia sejak zaman Kerajaan Mataram kuno. Kala itu, kudapan ini disebut rurujak. Chef Ragil, salah seorang pemerhati kuliner menyebut, nama rurujak berasal dari bahasa kuno Sansekerta yang berarti campuran dari banyak bahan. Kalau secara teorinya adalah secara bahasa Jawa kalau saya nggak salah ya, rujak ini artinya adalah campuran. Jadi campuran yang nggak beraturan gitu. Jadi apa aja bisa dicampur jadi kayak bahasa mungkin sekarang kalau dibilang kayak gado-gado ya. Itu mirip, tapi ini berlakunya dan diimplementasinya adalah ke buah-buahan. Jadi namanya rujak. Yang tulisannya tuh sebenarnya rujak. U-nya ada dua gitu. Mungkin dari bahasa Sansekerta ya kalau misalnya kita lihat dari cara penulisannya. Meski begitu, rujak di masa lampau punya perbedaan dalam penyajian dan juga bumbunya. Kalau misalnya kita berbicara rujaknya sendiri, sebenarnya rujaknya sudah ada dari sekitar abad ke-14-an atau 950 Masehi. Tapi kalau misalnya kita melihat rujak yang pakai gula, ya gula udah ada lebih lama lagi. Gula merah ya terutama ya. Gula merah itu udah ada dari zaman Hindu dan Buddha zaman dulu. Ada dari tahun 6 Masehi, 9 Masehi gitu ya, itu udah ada. Tapi ketika kita bicara lagi bahwa rujak yang dengan kacang, itu pasti akan mulai adanya baru di abad ke-16. Karena kacang itu bukan tanaman asli Indonesia yang dibawa dari Meksiko atau Amerika Latin. Di mana itu berpengaruh juga ke rasa rujaknya. Karena juga di sekitar abad 16 itu cabai baru dikenal. Ragil juga menjelaskan banyak penelitian sejarah yang menyebutkan rujak buah adalah makanan tradisional yang asli berasal dari Jawa. Hal ini didasari pada tradisi orang Jawa yang kala itu membuat rujak buah untuk keperluan upacara sebelum kelahiran. Ritual tersebut biasa disebut naloni mitoni atau 7 bulanan. Ritual sakral yang bertujuan untuk mendoakan ibu hamil agar kelak persalinannya lancar dan selamat. Rujak buah menjadi sajian wajib dan penting dalam upacara mitoni. Dalam prosesi ini, sang calon ibu nantinya akan meracik rujak buatannya, lalu akan membagikannya kepada semua tamu yang hadir. Dipercaya, rasa dari rujak buah tersebut menjadi pertanda jenis kelamin sang jabang bayi. Kalau untuk budaya sih, kalau untuk rujak memang paling banyak memang di Jawa ya.
Karena memang balik lagi, memang kemungkinan besar memang rujak adalah aslinya dari Jawa. Kenapa saya bilang adalah aslinya dari Jawa? Karena memang gula merah ini banyak ditemukan di Jawa, gitu. Proses pembuatannya, kemudian sejarahnya memang banyak dari Jawa. Nah, ditambah rujak ini dipakai buat upacara 7 bulanan biasanya, gitu. Biasanya kalau buat lucu-lucuan, kalau misalnya rasanya manis, nih anaknya pasti perempuan. Kalau pedas, pasti laki. Karena kesakralannya ini, konon orang zaman dulu tak berani membuat dan makan rujak buah dengan sembarangan. Bahkan sebuah mitos turun-temurun masyarakat Jawa menyebut ada pantangan atau larangan makan rujak buah di malam hari. Konon siapa saja yang makan rujak buah di malam hari dipercaya bisa mendatangkan musibah besar dan pasangannya akan meninggal dunia. Meski terdengar tak masuk akal, Chef Ragil menyebut ada sebuah kearifan lokal di masa lampau yang mendasari mitos tersebut. Rujak yang dimakan pada malam hari secara medis memang tidak baik bagi kesehatan tubuh manusia. Kalau saya sih melihatnya dari sisi ilmu pengetahuannya ya, gitu. Maksudnya kalau zaman dulu kan orang agak susah untuk diberitahukan secara ilmu aslinya. Bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari segi nutrisinya atau kandungan buah, kenapa nggak boleh dimakan malam hari? Karena ketika kita makan setelah jam 5 sore, apapun sebenarnya, itu kita harus mengurangi buah dan sayur-sayuran. Kenapa? Karena buah dan sayur-sayuran itu di dalam perut itu terfermentasi. Ketika terfermentasi, dia akan menjadi gas. Nah, ketika menjadi gas itu biasanya perut jadi kembung. Jadi nggak enak. Karena ketika kita makan rujak itu temperatur badan kita otomatis turun karena biasanya buah-buahan yang dipakai adalah buah-buahan yang dingin dan kemudian juga menurunkan temperatur badan. Selain kearifan lokal yang dibalut dengan mitos, rujak juga punya filosofi tersendiri. Tidak hanya sekedar sembarang buah dicampur menjadi satu. Apa sih ini biasanya dicampur dengan gula merah? Karena biasanya kalau orang Jawa bikin makanan atau orang zaman dahulu bikin makanan, pasti ada esensi ya di belakang dari sebuah makanan. Ketika ada gula merah, pasti ini maksudnya adalah walaupun bercampur, tapi ini saling merekatkan karena ada gula merahnya. Gitu. Ya, itu udah larinya udah ke filosofi itu. Ini kan macem-macem banget ya. Jadi ketika kita makan rujak ini adalah kita menyatukan semua ya perbedaan. Karena kalau misalnya kita sekarang makan rujak aja, kita taruh rujak di meja aja pasti semuanya pada ikutan nimbrung kan. Tak bisa dipungkiri, rujak buah telah tersebar ke pelosok negeri. Rujak buah hadir dengan berbagai varian dengan cita rasanya masing-masing. Ada rujak ugroh Aceh, rujak juhi Jakarta, rujak gobet Malang, rujak corek Madura, dan masih banyak lagi. Yang pasti semua rasanya enak dan pastinya bikin ngiler. Bahwa sebenarnya keberadaan rujak ini tidak bisa terpisahkan dari keberadaan masing-masing buah di setiap daerah. Karena itu rujak di setiap daerah itu selalu beda-beda. Karena tergantung musim dari buah-buahannya yang ada. Sebenarnya sih kalau esensi dari sebuah rujak itu memang sudah berkembang luar biasa ya. Maksudnya dari setiap daerah pun rujak juga berbeda-beda sekali. Tapi memang yang paling banyak itu adalah dia menggunakan gula merahnya. Kalau misalnya kita bicara antara kebanyakan rujak, walaupun rujak di Jawa, misalnya terus rujak di Aceh gitu ya, itu masih mirip karena pakai gula merah. Tapi kalau kita udah bicara rujak yang lain, misalnya rujak petis, itu udah beda lagi tuh, gitu. Walaupun pakai petis, tapi dia juga tetap pakai gula merah. Jadi kalau buat saya melihatnya esensi sebuah rujak itu adalah di saat sekarang adalah sayuran atau buah-buahan yang menggunakan gula merah. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.